Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Bika Abadi, NPM 181000256. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS semester genap mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan di bawah dosen pengampu Dewi Rahmawati Gustiani SHMH. Sesuai namanya, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi. Kerjasama ini dibangun atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ini berbeda dengan perdagangan internasional loh. Cakupan kerjasama ini lebih luas dibandingkan perdagangan internasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan berikut. Pertama, kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Soalnya nggak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh negaranya. Kayak Indonesia saja sih, kita perlu mengimpor beberapa bahan makanan pokok supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selanjutnya, kerjasama ekonomi juga dilakukan untuk memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Nah, ini masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Misalnya nih, Korea Selatan butuh batu bara untuk pembangkit tenaga listriknya, sementara hasil tambang batu bara di negaranya nggak mencukupi. Nah, Indonesia yang punya banyak hasil batu bara bisa menyuplai kebutuhan batu bara untuk Korea Selatan. Karena adanya permintaan dari kerjasama ini, negara-negara yang terlibat jadi terdorong untuk meningkatkan produktivitas hasil produksi. Untuk itu, dibutuhkan banyak tenaga kerja. Akibatnya, lapangan kerja untuk memenuhi target produksi ikutan meningkat. Aktivitas kerjasama ini juga dilakukan untuk meningkatkan devisa negara. Devisa negara itu apa sih? Devisa negara adalah alat pembayaran untuk transaksi ekspor dan impor. Devisa negara ini penting banget untuk keberlangsungan ekonomi negara, mulai untuk membayar barang-barang yang diimpor ke negara hingga untuk membayar hutang negara lain. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara yang terlibat bisa saling mendistribusikan manfaat sumber daya yang mereka miliki, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Distribusi sumber daya ini dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Pemerataan sumber daya ini juga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara di dunia. Selain itu, kerjasama internasional ini punya beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem perdagangan yang transparan, membuka kesempatan untuk kerjasama di bidang-bidang lain, mengembangkan kebijakan yang tepat untuk kerjasama ekonomi antar negara, memfasilitasi integritas ekonomi yang efektif, menjembatani kesenjangan membangun ekonomi antar negara. Contoh soal kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini termasuk cakupan kerjasama ekonomi internasional. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. 1. ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. Persatuan negara-negara Asia Tenggara ini nggak cuma dibentuk untuk menjaga stabilitas politik loh. Salah satunya, tujuan dibentuknya lembaga ini tanggal 8 Agustus 1967 adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kedua, IMF, International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional atau IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat tanggal 27 Desember 1945. Tujuan lahirnya lembaga ini adalah untuk melancarkan moneter internasional dengan cara-cara berikut: menempatkan kurs devisa, memelihara kurs devisa, membangun negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, memberikan saran kepada negara anggota untuk mencegah inflasi. APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, didirikan pada bulan November 1989. Lembaga ini adalah bentuk kerjasama internasional antar negara-negara Asia Pasifik untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara-negara anggotanya.
Agar dapat mencapai tujuan tersebut, APEC punya 3 program utama, yaitu Program Liberasi Perdagangan atau Trade Liberalization. Kedua, upaya memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi atau Trade and Investment Facilitation Program. Ketiga, Program Kerjasama Pembangunan atau Development Cooperation Program. Keempat, WTO, World Trade Organization. Jangan sampai salah loh, WTO ini beda dengan World Trade Center atau WTC yang jadi lokasi tragedi 9/11 di Amerika Serikat. WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang berurusan dengan peraturan global perdagangan antar negara. Sementara WTC adalah organisasi yang dapat ditempatkan di negara mana saja untuk memfasilitasi perdagangan internasional. WTO sendiri berpusat di Jenewa, Swiss, untuk 2 tujuan: mengatasi masalah yang dapat menghambat perdagangan internasional seperti tarif dan bea masuk. Kedua, menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antar negara anggota. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.